dan pergub itu nggak boleh, gitu. Jadi ini harusnya ada pengawasnya, tapi ini dibiarkan berjalan. Jadi segala sesuatunya itu dalam struktur kepengurusan, segala bentuk peraturan dan kebijakan itu tidak bisa dibuat sendiri atau hanya sebatas rapat internal aja, tapi itu juga harus disosialisasikan ke seluruh warga, dan tentunya harus melalui ada yang namanya ruat, ada yang namanya ruta, yang di situ harus berdasarkan persetujuan para warga. Jadi kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta dibuat tanpa persetujuan warga, gitu. Jadi artinya di sini ada dugaan penyelewengan dana warga, dan tentunya ada dugaan juga bahwa struktur pengurus melakukan kesewenang-wenangan dalam penggunaan jabatannya. Tentunya kan itu yang nggak boleh terjadi ya, gitu loh. Dan apapun itu tetap harus dikembalikan ke warga lagi. Pengurus, pengawas itu kan sebenarnya melayani warga. Intinya kan sebenarnya itu, gitu, yang menjadi tupoksinya ya. Salah satunya kan itu. Nah itu yang kita merasa bahwa kok ini kayak tiba-tiba aja gitu, dan kita nggak mendapatkan penjelasan yang clear. Makanya dari situ bentrok antar warga dengan pengurus ya terjadi. Bentroknya itu seperti apa sih, Mas? Ada baku hantam atau ada pelempar? Oh, kapan itu? Dan kalau bentrok itu terjadi sebenarnya belum lama. Jadi secara konflik dari sejak kita mulai menduga ada ketidakberesan, ada ketidakbecusan dalam mengelola keuangan, ada ketidakberesan di struktur pengurus. Dari situ tuh terjadi eskalasi tuh sebenarnya secara konflik gitu loh. Yang mana akhirnya belum lama kok, belum lama, masih di tahun 2025 ini gitu ya. Akhirnya terjadi bentrok yang mana pengurus mengerahkan keamanan menjadi alat untuk akhirnya bertabrakan dengan warga. Itu sampai polisi itu datang ke lokasi. Itu yang juga maksudnya itu yang juga cukup mengejutkan gitu ya buat saya secara pribadi. Tapi ya udah, mungkin memang situasinya adalah untuk mengamankan, untuk membuat dan menjaga situasinya menjadi kondusif gitu. Tapi tentunya masih menyisakan pertanyaan besar buat saya gitu. Saat bentrok tadi, Mas Didi, sampai ada yang terluka nggak? Mungkin saat itu mungkin kondisi bentroknya cukup lumayan parah nggak sih? Jadi bentrok yang terjadi adalah terhitung sejak warga mulai tidak percaya dengan struktur kepengurusan. Kami sudah tidak bisa pegang lagi gitu ya statement-statement dan apapun itu gitu yang dirilis oleh para pengurus, para manajemen dan lain-lain gitu ya. Warga sepakat untuk menyegel
kantor manajemen atau PM, building management, yang kami duga di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lengkap di mana kita bisa menemukan dan mendapatkan bukti-bukti apa-apa saja yang transaksi atau lalu lintas anggaran dan lalu lintas uang yang terjadi selama pengurus ini bekerja gitu ya. Dan ternyata ya betul aja gitu ya, bahwa dari pengawas menemukan banyak temuan-temuan gitu ya, banyak temuan-temuan lalu lintas uang yang nggak jelas. Terus ada lagi yang cukup, nggak tahu, buat saya pribadi sih cukup aneh, mungkin buat teman-teman media juga cukup aneh juga ya, di era digital seperti sekarang ini masih ada transaksi yang terjadi dengan sistem tarik setor. Jadi dilakukannya tuh tidak enggak transfer antar rekening. Itu salah satu dari sekian banyak. Artinya kalau saya mau paparkan di sini semua itu banyak banget gitu loh. Itu. Nah, konflik dan bentrok ini semakin meruncing ketika pengurus datang dengan segenap keamanan, membobol dan mengambil beberapa berkas dan CPU dari data dari semuanya itu, yang kami duga dan saya duga juga bahwa disitulah, di dalam itulah yang banyak data, dokumen dan bukti-bukti yang bisa kita temukan lebih banyak lagi. Tapi ya tentu kita tidak datang dengan tangan hampa. Artinya temuan-temuan yang kita dapatkan sudah banyak. Menjawab pertanyaan tadi soal bentrok dan lain-lain, ya saya benarkan sudah ada korban, bahwa ini sudah masuk di laporan ke kepolisian Jakarta Selatan tentunya, dan ini sedang dalam proses penyelidikan, dan tentunya sih harapan saya ini bisa segera teratasi gitu, karena memang sangat menghambat dan tentunya nggak bagus juga buat hunian kita gitu loh. Mas Didi sendiri sempat kena lecet atau apa pas warga. Saya dalam hal ini memang tidak turun secara langsung, tetapi saya selalu dimintai pendapat, dimintai saran gitu ya dari tim pengawas dan tim pengurus intern untuk kita berdiskusi. Jadi langkah selanjutnya enaknya gimana ya gitu, karena kita udah betul-betul cukup terpojok sebenarnya gitu loh. Kita merasa bahwa kok tidak ada itikat baik gitu dari pengurus untuk turun langsung menemui warga untuk ada masalah apa, ayo kita dialog dua arah supaya masalahnya tidak lebar kemana-mana dan bisa cepat diatasi. Nah, itu tidak pernah terjadi sampai sekarang, dan saya pikir apa yang bisa saya kontribusikan sebagai warga, mungkin saya bisa berkontribusi di bagian yang lain adalah saya dengan teman-teman media semua yang hadir hari ini, bahwa segala bentuk ketidakadilan, penindasan yang
kita alami dan saya juga sebagai bagian dari warga di sini adalah untuk juga diketahui secara menyeluruh melalui media dan tentunya ya sosial media yang saya punya gitu ya. Dan saya bilang ini salah satu bentuk kontribusi saya terhadap hunian ini dan terhadap warga semua, bahwa saya ingin masalah ini bisa bisa terus berlanjut sampai kita dapat akarnya gitu. Karena ada dugaan-dugaan lain yang juga sepertinya ada dugaan bahwa ini juga ada keterlibatan dari pihak dinas. Dan kita juga punya buktinya. Nah, ini yang saya ingin ini semua bisa diluruskan gitu. Kayak gitu. Keterlibatan dinasnya seperti apa Mas mungkin, dan apa bukti yang didapat tadi punya? Bukti yang didapat ada sebuah transaksi yang terjadi yang diduga, ini sekali lagi saya tidak mau langsung menghakimi atau apa gitu, yang itu dimana melibatkan pihak dinas. Dan di sini adalah dalam perjalanannya ada kekosongan pengawas di struktur kepengurusan, yang mana sebenarnya nggak boleh nih, menurut ADART dan Pergub itu nggak boleh gitu. Jadi ini harusnya ada pengawasnya, tapi ini dibiarkan berjalan. Namun ketika terjadi rapat umum tahunan di April 2024 kalau nggak salah, kita menuntut warga untuk dibentuk dulu pengawas, tapi itu tidak pernah dicatatkan di dinas. Tentu ini menjadi pertanyaan besar ya, kenapa nggak dicatatkan? Sebelumnya kan kenaikan ini kan menjadi polemik ya Mas ya. Tahun-tahun sebelumnya itu sempat di PLN itu naik berapa persen sih ibaratnya dari untuk penghuni di sini gitu, tiba-tiba akhirnya muncak di 54% di haram gitu Pak. Gini, kalau kenaikan itu ya pasti hal yang biasa, ada aja kenaikan. Ya kayak harga sembako naik, listrik air naik. Tapi kalau tiba-tiba 54%, ya ini kan jadi pertanyaan. Kenapa harus sesignifikan ini? 54%, kan itu yang menyisakan pertanyaan besar kan itu. Gitu. Sudah ada jawaban dari manajemen alasan dia menaikkan harga 54% tersebut, atau masih belum ada jawaban? Menurut saya secara pribadi sih, dan hasil diskusi dengan warga masih abu-abu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penggunaan dana endapan itu dialokasikan ke fintech, yang mana ternyata setelah kita gali, setelah kita eksplor lagi, loh kok ya itu dilakukan di 2023, tapi baru dibagikan di share di 2024 gitu, karena warga menekan gitu. Dana itu disetorkan ke fintech di 2023, tapi baru disampaikan di 2024.
yang mana harusnya dana endapan atau sinking fund itu harusnya penggunaannya itu dirapatkan dulu. Ini mau diapain nih dananya? Jadi ditanya dulu sama warga, dirapatkan dulu. Nah ini tanpa melalui proses rapat, dana itu sudah diinvestasikan di fintech justru di 2023 gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau gali temuan-temuannya sih ke apa ya, keabsurdan, keanehannya sih banyak banget gitu. Oke, ini kan naiknya dulu pernah nggak sih naik juga atau tidak itu, atau ini beberapa kali baru naik? Kalau kenaikannya tidak signifikan, maka hari ini isunya nggak akan segede ini, gitu aja. Dan teman-teman media hari ini nggak di sini, gitu. Dan saya tidak perlu panjang lebar memaparkan ini ke teman-teman media. Sebelumnya pas membuat konflik ini gitu, sesudahnya, apalagi pas sudah ada bentrokan itu, ada nggak sih kayak semacam mediasi dulu nih antara pihak manajemen sama warga di sini? Apa setelah itu justru kondisi semakin memanas dan tidak ada titik temu, bahkan mungkin tidak ada mediasi apapun gitu? Sebelumnya ada dengan pihak dinas, ada gitu ya. Tapi memang itu hasilnya juga apa ya, enggak ya menurut kita ya jalan buntu ya gitu. Jadi karena dari dinas memang hanya memediasi dan tugasnya mencatatkan. Jadi terkait kasusnya, misalnya ada kasus kayak gini nih gitu ya, ya tidak yang oke, ada kasus apa nih, oh ada penyimpangan ini, oke, yuk di audit deh dengan auditor netral, jadi kan audit, jadi kelihatan semua. Oke, kita kalau ada di situ pidananya, berarti ke hukum, ranah hukum, aparat penegak hukum bersinergi dengan aparat penegak hukum gitu, untuk ditindaklanjuti. Ya setelah proses mediasi itu sih, ya jujur nggak ada yang signifikan, nggak ada apa-apa. Jadi kalau misalnya dari tadi teman-teman media dengar ada laporan polisi yang sudah masuk, Polres Jaksel dan lain-lain, itu adalah upaya warga, murni upaya warga, upaya kita semua warga yang punya koneksi, yang punya network, yang punya apa nih, kita sebagai warga nih semua betul-betul bersatu, apa yang kira-kira bisa kita kontribusikan, termasuk saya di sini sebagai bagian dari warga Hamptons juga gitu. Jadi ya seperti itu, tidak ada yang betul-betul campur tangan secara penuh ya gitu. Misalnya let's say dari dinas gitu, untuk membantu menyelesaikan kekisruhan ini gitu. Let's say begitu, ya nggak ada yang signifikan gitu. Ada rencana untuk pindah nggak Mas Didi? Maksudnya udah 54% terus cari hunian baru lagi, atau mau tetap di sini sampai isu selesai? Persoalannya adalah bukan cari hunian barunya atau bukan pindahnya. Kekisruhan yang terjadi ini justru menyebabkan hunian ini valuasinya drop. Dan saya harus sampaikan di sini, dan saya sebelumnya saya sudah sampaikan sama warga semua. Saya akan berjumpa dengan teman-teman media. Saya mohon maaf
jika warga semua sepakat, saya akan sampaikan apa adanya, tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Oh iya, nggak apa-apa, pokoknya percaya Mas Didi, jalan aja gitu, untuk memberikan paparan ke teman-teman media. Salah satunya ya, fasilitas lift yang bolak-balik rusak, yang sebenarnya bisa diperbaiki, tapi karena pengelolaan keuangan yang kacau, itu tidak pernah bisa diatasi dan sudah makan korban. Korbannya Sudah makan korban. Drop jatuh korban, satu ibu-ibu, cedera di kaki dan trauma berat. Jadi setiap kali beliau, saya menyaksikan langsung ya. Jadi setiap kali beliau pulang mau naik lift ini, pasti selalu minta ditemenin sama salah satu security yang bertugas pada hari ini. Selalu gitu. Dan ketika saya gali lagi, penghuni yang satu ini agak lain ya gitu. Oh, ternyata ada kisah di balik itu gitu. Bahwa pernah terjadi lift anjlok yang menyebabkan cedera dan trauma. Sampai dengan hari ini, itu maksudnya tanpa bermaksud meremehkan apa yang terjadi, tapi ya trauma itu nggak main-main. Nah, artinya adalah itu berhubungan lift di gedung, di mall, di apartemen, itu adalah lalu lintas pengunjung gitu ya, untuk bisa pindah dari lantai ke lantai. Kan itu kalau kita keluar naik sepeda, naik motor, naik mobil, berpindah dari satu titik ke titik yang lain, itu transportasinya kan itu ya. Kalau di apartemen ya lift gitu, untuk bisa sampai ke unit masing-masing gitu. Nah, ini kan krusial sekarang. Kalau terjadi amit-amit gitu ya, jangan sampai ini berhubungan dengan cederanya seseorang atau bahkan kehilangan nyawa, siapa mau tanggung jawab? Kan itu kita di sini untuk bicara dua aspek, kenyamanan dan keamanan. Itu masih menjadi PR besar menurut saya gitu. Dan khususnya di hunian ini, di Hamptons ini, itu adalah salah satu PR besar dari sekian banyak PR yang harus diberesin. Tapi kenapa tidak pernah bisa diberesin, kenapa nggak pernah bisa dibenerin, yaitu tadi pertanyaan besarnya kan itu. Sampai dengan hari ini saya gitu ya, bicara dengan teman-teman media, kita ada uang, kenapa nggak dibenerin? Gitu. Kemana dananya? Kan itu. Gitu. Selain ini ada apa lagi Mas dari fasilitas di apartemen yang tidak memungkinkan dengan biaya 50% DPR? Saya menggunakan simpelnya begini, saya menggunakan kacamata dan kepala saya sebagai pengurus, let's say begitu. Banyak fasilitas yang usianya sudah cukup lama dan cukup tua, yang harusnya diremajakan gitu. Misalnya ya itu tidak bisa dilakukan, tidak pernah terjadi, saya nggak lihat ada fasilitas gym kah, contohnya gitu. Itu dari pertama saya menghuni di sini sampai dengan hari ini, saya tahu persis dan hafal. Alatnya tuh masih, contoh ya, ini contoh.
alatnya itu masih itu, equipmentnya itu masih itu lagi. Dari mulai bagus sampai rusak. Artinya kan sebenarnya kalau pengelolaan keuangannya baik, contoh ya, hal-hal seperti itu kan bisa dibenahi, bisa dibenerin. Tapi yang paling krusial tentu lift lah, misalnya seperti itu. Berarti garis besarnya sampai di sini keluarnya fix, belum membayarkan semua IPL yang kenaikan tersebut, kompak seperti apa? Kita warga semua sepakat untuk tidak membayarkan dulu sampai masalah ini betul-betul selesai, betul-betul clear. Kita warga itu bukan yang pelit, bukan nggak mau bayar atau bukan nggak mau keluar uang, bukan. Tapi harus ada bentuk transparansi dan juga bentuk pertanggungjawaban yang clear dan terang benderang tentang kenaikan 54% itu. Mungkin kalau boleh dijelaskan nih, bebas mau dijawab atau tidak ya. Di sini IPL pertahunan berapa sih begitu, dan kenaikan 54% itu berarti berapa kalau boleh di Intinya kenaikannya itu dari signifikan kok, itu jadi 35.000 per meter persegi kalau nggak salah. 54% dari 20 ribuan, 20 berapa? 22 ya. jadi 22.000 per meter persegi jadi 35.000 per meter persegi. Itu kan bukan kenaikan yang kecil loh, gitu loh. Artinya ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Kita warga bukan nggak mau bayar, tapi kalau naiknya sampai 35.000 meter persegi, ini jadi pertanyaan dong. ini kalau Kan gitu. unit Mesti masjid di sendiri. kalau boleh dijabarkan berapa, dari berapa juta itu per tahun menjadi berapa? Jadi kalau terakhir sistem pembayaran di sini itu jadi per 3 bulan. Jadi per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar, per 3 bulan bayar. Seingat saya itu gitu. Tapi ya tentunya kalau angka itu ya sesuai besaran unitnya gitu ya. Masing-masing pasti beda-beda gitu. Tetapi sejak seluruh warga kompak gitu ya, dan sepakat untuk tidak membayarkan dulu, ya maka kami sepakat untuk tahan dulu, untuk tidak membayarkan dulu. Yang kita khawatirkan kan kita bayar nggak tahu duitnya buat apa. Kan saya nggak dapat info yang clear, nggak tahu duitnya buat apa. Yang kemarin saja ternyata 2023 diinvestasikan ke fintech, dan di 2024 itu baru diutarakan dana endapan diinvestasikan di fintech. Dipulangin sih, tapi ya bukan berarti itu kan tidak menggugurkan hukumnya, pidananya kan tidak. Ya kayak saya korupsi ketahuan, ya udah deh hasil korupsinya saya pulangin, saya cuma diperiksa jadi saksi, enak, abis itu lepas bebas. Oh kan saya udah pulangin hasil korupsinya, udah dong beres. Enggak begitulah gitu. Mas Didi, mengingat sebelumnya ada dana yang dialokasikan ke vintage, artinya diduga ada tindakan money laundering. Kenapa enggak? Ya kenapa enggak hari gini? Ya, fintech juga kan enggak semua benar. Banyak kan fintech yang bermasalah kan, seperti yang teman-teman media juga tahu gitu.
kayak gitu. Dan pengguna, sekali lagi saya sampaikan gitu ya, penggunaan dana endapan mau diinvestasikan fintech gitu misalnya, itu harus melalui rapat yang disetujui oleh warga semua. Oke, setuju ya semua warga, ini dana endapannya kita investasikan ke fintech misal begitu. Tapi kan kita nggak tahu terjadi di 2023, tahu-tahu itu baru disampaikan di 2024. Itu kan yang menjadi kebingungan kita. Makanya di situ tadi eskalasi kemarahan warga ya semakin meningkat. Warga mempertanyakan, warga menekan, dan belum lagi kita bicara ada kekosongan pengawas di masa jabatan para pengurus ini. Kan sebenarnya nggak bisa, harus ada pengawas. Itu ibaratnya kayak presiden, wapres, menteri, dan pemimpin-pemimpin daerah bekerja, tapi nggak ada DPRD, DPR RI, dan Dewan Legislatif gitu yang mengawasi. Kayak gitulah. Jadi itu saja sudah melanggar ADART dan Perbu. Artinya setelah laporan momentum nggak sih buat artinya dalam waktu berapa hari harus selesai dari waktu sendiri? Kita sudah bertemu dengan para pengurus di momen yang kita berkonflik dan bentrok tadi yang saya ceritain, dan meminta mereka untuk mundur, tapi nggak mau. Alasan nggak maunya kenapa tuh, kalau nggak boleh tahu? Saya juga kurang tahu, nggak mau aja. Dan itu saya rasa bisa ditanyain ke pengurusnya tuh, Mas, kalau pengen tahu gitu ya, lebih dalam gitu. Nggak tahu, kenapa nggak mau? Tanpa ada alasan yang jelas ya berarti ya, nggak maunya. Nggak mau, mundur, dan keuangan kan masih dipegang sama, keuangan warga kan ada di pihak pengurus kan, dan itu tidak mau diserahkan. Nggak mau, nggak mau. Itu kejadian puncak itu di belum lama ini, itu sampai ada pendampingan dari kepolisian. Benar, itu sampai ada pendampingan kepolisian. Ada yang rekam mungkin nggak? Rekam dari awal banyak teman-teman media. Mungkin kalau nanti mau rekamannya, foto dan lain-lain, ada semua. Ada semua. Warga mendokumentasikan semua, dan penganiayaan terhadap warga pun ada. Makanya ada laporan polisi yang masuk. CCTV ada semua, lengkap gitu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan cuman kayak lagi cerita dongeng gitu, tapi semuanya ada. Ada semua. Di pengawas, data, video, foto semua ada. Di kepengurusan sementara itu ada juga. Gitu. Ini kapan update dari kepolisian? Update dari kepolisian. Nah, di kesempatan ini saya mau menyampaikan disegerakan. Sudah ini sih sebenarnya. Dari pihak mungkin dari pelopornya sendiri, seperti apa sih dari PT Apatit sendiri itu? Sudahkah ada untuk bertemu sama manajemen dan pihak manajemen sendiri? Mungkin pertanggungjawaban dari pihak developernya sendiri? Nggak ada. Jadi ini sepertinya sudah dilepaskan gitu. Dan ada sebuah PT lagi yang ngurusin gitu loh. Nah, detail itu tim pengawas yang lebih tahu. Saya tahu gambaran
luarnya aja sedikit gitu. Mungkin dari PT apa? Jadi kalau Aduh, saya lupa ada ininya di apa namanya di datanya. Mungkin nggak ada permainan dari pihak masyarakat di sini sendiri, warga sini maksudnya ada main dengan manajemen Permainan dalam konteks apa? kerjasama mungkin, yang satu dinaikin, yang satu nggak dinaikin. Jadi akhirnya di sini terpecah kubunya. Nah, Ada kubu yang juga mendukung barisan ini, kepengurusan yang sekarang ini, gitu. Yang Jadi ini setuju. terpecah nih, terpecah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya tentunya saya dan segenap warga yang lain, kami yang kontra dengan kebijakan yang dilahirkan dan dihasilkan oleh para pengurus ini, gitu. Makanya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika isu ini dan kasus ini semakin dalam dan semakin naik ke permukaan, ini nanti akan ketahuan nih. Serius, itu nanti akan ketahuan tuh dengan sendirinya. Siapa-siapa aja yang terlibat, siapa-siapa aja yang bermain, siapa-siapa aja yang melakukan cawe-cawe. Kalau dari Mas sendiri udah tahu mungkin siapa-siapanya. ada nama Oh, iya. yang bisa disebutkan, Apa tuh? pejabat atau apa? Oh ada itu. Tapi ya sekarang kalau saya mau spill nama juga bukan hal yang sulit ya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan dulu ke teman-teman media gitu. Apa yang terjadi di Hamptons Park ini, kekisruhan apa, ada konflik apa gitu, bahwa ini nantinya akan keluar nama-nama orang-orang yang memang terlibat. Nah itu akan dengan sendirinya terkuat. Kalau ini sebuah kejahatan kriminal dan lain-lain gitu, katakan seperti itu gitu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, bahwa tidak ada yang abadi. Pengurus sudah ada yang mundur, tiba-tiba. Kalau nggak salah saya ada 2 orang yang mundur. dengan alasan? Dengan alasan apa? Ditanyakan. Kalau alasan normatif mungkin, karena kesibukan. Tapi ya asumsi saya tentu dia sudah semakin melihat, aduh ini semakin keras gesekannya, semakin kusut di dalam. Saya lebih memilih untuk lebih baik saya mundur. Udah itu udah ada yang mundur. Sekarang tinggal 3 pengurus, sekarang tinggal 3 yang tadi saya ceritain. Kita sudah ketemu, diskusi, kita ngobrol, mediasi baik-baik, disaksikan juga pihak kepolisian dari Jakarta Selatan, dan tidak mau mundur. Mas Didi, Sudah di BAP juga, itu sampai besok pagi. Kan tadi saya bilang ada pejabat, tadi dia bilang ada, iya. Optimis, berapa optimis untuk menang nih tadi? Seberapa membongkar manajemen? Optimis ya harus optimis. Apa yang saya suarakan dan apa yang saya sampaikan bukan suara saya pribadi. Saya nggak ada kepentingan apapun yang sifatnya pribadi. Ini adalah aspirasi warga. Ini kegelisahan semua warga. Saya pun juga bagian dari warga. Jadi artinya
kita semua mengalami penindasan dan situasi yang nggak enak sama-sama. Dan saya ingin kasus ini bisa cepat selesai, tentunya dengan temuan-temuan yang sudah didapatkan, yang sudah ada, dan sudah laporan polisi sudah berjalan juga gitu loh. Nah, ini bisa ada progres yang saya inginnya gitu loh. Ini bisa ada progres yang signifikan, dan tentunya harapan saya juga besar ini dari Dinas Perumahan DKI berarti coba untuk bisa menaruh perhatian yang lebih terhadap isu yang kita alami saat ini gitu, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak, tapi ayo gitu. Kita juga warga bukan mau kekerasan, kita juga warga bukannya mau bukannya mau sebuah konflik yang tajam, enggak, tapi upaya-upaya dan langkah yang kita lakukan ya kita untuk mempertahankan apa yang jadi rumah kita bersama di sini yang harus kita jaga, dan kita menentang ketidakadilan dan penindasan yang kita semua alami gitu.